Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Budi Astuti dari NDH 19 Angkatan 9 Kelompok 2. Hari ini saya mendapatkan tugas membuat learning journal agenda 3 dengan mentor Bapak Sumadi STMPD. Sebelumnya, materi yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Pegawai ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau disebut PNS. Yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kemudian kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga partai politik. Peran dan tugas ASN seperti apa ya? Perannya adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian tugas ASN, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Apa saja hak yang diperoleh dari PNS dan juga P3K? PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi juga. Setelah tahu hak apa saja yang akan diperoleh, kemudian kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai ASN. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya, kewajiban dan juga hak oleh pegawai ASN. Lalu seperti apa fungsi kode etik ASN? Yang pertama sebagai pedoman atau panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya selalu dinilai baik. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sekarang kita masuk kepada sistem merit dalam manajemen ASN. Jadi manfaatnya bagi organisasi adalah mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian, kelembagaan yang seperti apa yang menjamin sistem merit dalam pengelolaan ASN? Yang pertama ada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monef pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk mewujudkan pelaksanaan sistem merit. Kemudian ada Kementerian PAN-NRB yang bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lalu masuk kepada materi pelayanan publik.
Pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik tersebut. Kemudian masuk kepada klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan yang pertama adalah administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Lalu pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Lalu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan. Kemudian pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Masuk pada materi Whole of Government atau WOG. Pengertiannya adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Yang tujuannya adalah untuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Sekian Learning Journal pada agenda 3 kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.